Halo Sobat BPJN NTB, ada cerita, ada inspirasi. Selamat datang di Impres Jalan Daerah Podcast yang membahas pembangunan infrastruktur jalan di daerah menyambut kalian semua. Bersama saya di sini Ibu Dani selaku host dan kita bincang-bincang tipis dengan Bapak Herlambang Zulfikar selaku Kepala Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sobat BPJN NTB, di balik jalan yang sehari-hari kita lewati dengan penuh kenyamanan dan keamanan, ada kerja keras di situ. Tekanan waktu dan perjuangan yang jarang terlihat. Dua ruas strategis yaitu Pauk Motong, Kota Raja, dan Labuan Lombok Sambalia menjadi bagian dari program Impres Jalan Daerah. Namun di balik itu ada satu tantangan besar, yakni waktu yang sangat terbatas. Bapak Herlambang selaku Kepala Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Nusa Tenggara Barat sedikit akan bercerita terkait dengan kegiatan tersebut. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Pak nih. Mari silakan Pak Herlambang. Pagi, saya sebagai Kasatker PJN Wilayah 1 Provinsi NTB yang berkantor di Jalan Gunung Kerinci seperti yang dijelaskan Bu Dani, terkait dengan acara hari ini. Apakah ini namanya podcast atau penjelasan atau apapun itu, betul Pak. Kita siap untuk berbagi cerita. Berbagi cerita, siap. Betul Pak. Sedikit informasi kepada Sobat BPJN NTB maupun kepada masyarakat. Nah, kita langsung mendengar sendiri nih dari Pak Kepala Satkernya nih. Izin Bapak Herlambang, seberapa panjang ya untuk jalan IJD tersebut, dan sekiranya nih Pak, ruas itu berada di mana Pak? Supaya masyarakat tahu nih, oh ternyata ini yang dimaksud ruas Pauk Motong Kota Raja ataupun Labuan Lombok Sambalia Pak. Silakan Bapak Herlambang, kita langsung mendengar. Siap. Kalau lokasi dari preservasi Jalan Labuan Lombok Sambalia itu di Lombok Timur. Di Lombok Timur Pak ya? Ya, di Lombok Timur sebelum menuju pelabuhan itu belok ke kiri yang bisa tembus ke Lombok Utara. Lombok Utara. Betul, siap. Nah, jadi panjangnya itu di situ ada dua ruas yang kita tangani. Memang dalam nama jalan itu adalah Labuan Lombok Sambalia 1 itu dengan panjang sekitar 6,13 km. Wah, lumayan juga panjangnya Pak ya. Ya, terus yang kedua itu Sambalia 2 itu dengan panjang 4,95 km. Jadi total sekitar 10 kilo. Totalnya sekitar 11 kiloan. 11 kiloan. Siap. Betul, Pak. Ya. Kemudian ini Pak, untuk pekerjaan seperti ini kita pasti ada keterkaitan waktu Pak ya. Waktu saya mendengar bahwa di situ waktunya sangat terbatas Pak. Sementara pekerjaan itu memang harus maksimal dan benar-benar maksimal untuk diselesaikan Pak. Belum lagi kita bergabung dengan beberapa banyak permasalahan mungkin di situ. Nah, mungkin Bapak sedikit bercerita nih Pak, bagaimana? Terkait dengan waktu memang sangat singkat karena program IJD ini di akhir-akhir tahun Bu. Betul. Jadi kalau untuk Sambalia 1 itu awal kontrak kita itu di 8 Oktober. Berakhir di 31 Desember 2025. Waduh. Hanya 2 bulan 22 hari Bu. Sedangkan untuk Sambalia 2-nya ini itu lebih singkat lagi. Itu 1 Desember ya, Pak. Sampai 31 Desember Bu. Jadi hanya 30 hari. 1 bulan pelaksanaan 4,95 km. Waduh, saya sudah tidak bisa membayangkan Pak, waktu 1 bulan Bapak ini harus menyelesaikan, dan tentunya Bapak harus bekerja sama dengan tim itu sudah seperti apa Pak ya, untuk memenuhi waktu yang tersedia hanya yang sangat singkat sekali.
Jadi Pak, mungkin Bapak pasti ada strategi dari timnya nih Pak. Gimana nih Pak nih kiat-kiatnya strateginya Pak? Sehingga sekarang sudah bisa dilewati gitu loh Pak. Ya jadi intinya memang setelah tanda tangan kontrak Bu ya, Betul Pak. kita mengumpulkan semua tim Ya. menjadi satu tim lah. Siap. Baik itu pelaksana dari PJ, ada konsultan supervisi, Betul. ada pengawas kita. Siap. Jadi intinya segera turun ke lapangan untuk menginvestigasi Ya, Pak. berapa alat yang harus kita gunakan, walaupun di dalam kontrak sudah jelas Bu ya alat yang kita gunakan berapa, tapi dengan Betul. waktu yang sangat singkat, mau tidak mau kemarin itu di Sambelie 2 Siap, Pak. yang memang waktunya hanya 30 hari Hanya itu 30 hari, betul. itu sampai 11 alat berat yang ada di lapangan. Jadi sudah Keroyokan, seperti Pak, keroyokan. ya, jadi sudah seperti apa namanya itu ya Paket Roro Jonggrang Pak. ya seperti itulah. Tapi intinya memang apapun itu komitmen ya Ya, betul dari Pak. PJ yang sudah menawar, dia harus berkomitmen untuk menyelesaikan di 31 Desember. Memang kendala-kendala di lapangan juga pasti ada. Pasti ada Pak, Ya, betul. tapi alhamdulillah kita tidak ada yang terlambat untuk pekerjaan paket Alhamdulillah. IGD yang kemarin. Betul Pak. Jadi tepat waktu juga Pak ya. Tepat waktu. Aduh, saya juga tidak bisa membayangkan tuh Pak kerjanya gimana nih, siang malam. Mungkin ada yang tidak pulang juga, ada juga yang ya mungkin pulang hanya sebentar kembali lagi seperti itu. Ada, Jadi, ada. betul Jadi Pak ya, intinya ada. PPK-nya itu mungkin kalau saya bilang itu seminggu itu bisa 3-4 kali dia nginep di sana. Sama, saya juga sama karena ada 2 paket di Sambelie itu, ada 2 paket di dalam satu ruas itu, memang jaraknya juga nggak terlalu jauh Bu ya, tapi intinya memang yang paling kita kejar ini adalah yang Sambelie 2 tadi, Betul. yang hanya waktunya 1 bulan. Waktu 1 bulan Ya. dan harus dengan hasil yang sangat maksimal tentunya Ya, Pak ya. tentunya harus tepat waktu, Waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. biaya. Siap. Itu yang penting Bapak. Jadi ini juga Pak yang menjadi pertanyaan, mungkin pertanyaan juga dari banyak masyarakat. Kenapa sih IGD itu yang dipilih kok jalan itu gitu Pak? Kenapa nggak jalan yang lain gitu Pak? Ini mungkin bisa sedikit jelaskan. Jadi pemilihan paket itu sendiri bukan dari kita Bu, Ya, tetapi dari pemerintah daerah mengajukan. Itu ada sistem. sistem betul. Nah, dengan sistem ini tentunya ya ada RC di situ. Kalau RC-nya sudah masuk, karena program IGD ini adalah konektivitas jalan daerah jalan untuk daerah. mendukung swasembada pangan dan energi. Program dari Swasembada Pak pangan dan energi. Siap, program dari Pak Presiden Bu ya, Pak Pak Presiden. Prabowo. Ya. Siap. Baik. Jadi ini Pak ya, sepertinya banyak cerita di situ Pak. Banyak cerita, tentunya cerita ini hadirnya mungkin jadi PJ dari kita selaku pemilik ruas juga, dan juga pasti dari masyarakat juga Pak. Nah, sini Pak, cerita menarik atau pengalaman yang paling berkesan itu Pak selama mengerjakan pekerjaan IGD di lokasi tersebut, di ruas tersebut Pak. Mungkin ada cerita yang aneh-aneh atau yang lebih teringat terus gitu Pak, jadi yang tidak mungkin dilupakan. Apa nih Pak kira-kira? Saya luruskan sedikit Bu, ruas itu bukan milik kita sebenarnya, tapi milik pemerintah daerah Iya, yang betul Pak. memang kita kerjakan. Ya, Kalau untuk IGD ya. ya, kalau untuk yang terkesan, saya rasa ya saya Harus kadang emosi gitu ya. Karena apa? Ya karena di lapangan itu memang banyak item juga yang harus dikerjakan, ya, dan betul. ditambah lagi dengan musim hujan. Musim hujan. Karena di Desember itu kan namanya ber ya. Betul, Nah, jadi itu musim hujannya itu ya terpaksa kita memilah-milah saat kapan item kita mengaspal. pekerjaannya. Betul Pak. Karena kita tidak mungkin akan mengaspal itu di saat musim hujan. Hujan. Nah, kadang teman-teman itu pernah juga dalam hal
terlambat untuk memadatkan Ya benar Pak, perkerasannya, terus hujan turun, ya terpaksa kan kita ngomel Bu. Betul. Nah jadi intinya memang ya kesan-kesan seperti itulah. Tapi kalau masyarakat di sana sangat mendukung. Sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pekerjaan itu, bahkan kalau sedikit-sedikit menyerempet ke tanahnya mereka itu mereka ikhlas. Aduh luar biasa, luar biasa Pak ya. Ya karena apa yang dikerjakan oleh kita itu mungkin nanti akan terasa juga ke mereka, mungkin seperti itu Pak. Benar Bu, jadi intinya memang jalan itu, Pak, jalan ini kita buat kan bukan untuk kita, ya, tapi untuk masyarakat secara luas ya, masyarakat umum pengguna jalan. Ini betul-betul diluruskan ini bahwa IJD itu sebenarnya bukan ruas jalan nasional. Jadi IJD ini adalah merupakan ruas jalan daerah Pak ya, yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Tentunya diusulkan tidak serta-merta hari ini diusulkan, kemudian bulan depan udah dikerjakan, kan bukan seperti itu Pak ya. Gitu. Mungkin sedikit Pak disampaikan juga terkait dengan pengusulan itu kan seperti apa kita harus mengusulkannya, kan mengusulkan ke pemerintah pusat ya Pak ya. Ya, jadi ada sistemnya Bu. Mengusulkan itu bahwasanya ada aplikasi yang disiapkan oleh pusat itu, jadi pemerintah daerah mengisi di dalam sistem itu untuk mengajukan ruas jalan mana yang akan diusulkan untuk ditangani oleh APBN. Nah, sehingga di dalam itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, terutama itu tadi untuk jalan untuk mendukung ketahanan pangan, baik itu pertanian segala macam Bu ya, dan energi. Nah kalau itu sudah ada, saya rasa juga terkait dengan persyaratan-persyaratan yang lain sudah terpenuhi, itu akan terpilih. Jadi seperti itu, kalau tidak lengkap tidak akan mungkin sistem yang memilih. Betul, Pak. Bukan kita. Bukan nih, kita. Pak. Seandainya boleh nih, saya juga mau nih Pak. Depan rumahnya Ibu gitu. Seperti itu Pak. Siap. Jadi ini mungkin informasi juga kepada seluruh masyarakat bahwa ternyata IJD, jalan IJD yang diusulkan itu tidak bisa langsung diusulkan ke kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat. Itu mesti ada alur, ada mekanisme yang harus dilewati, yakni melalui pemerintah daerah ataupun pemerintah dari pemerintah kabupaten bisa ya Pak ya? Bisa Pak. Ya, jadi kabupaten, provinsi bisa. Provinsi bisa. Baik, sudah jelas disampaikan oleh Bapak Kasatker. Mari Sobat BPJN NTB kita support Kepala Satker PJN Wilayah 1 Nusa Tenggara Barat, Bapak Herlambang Zulfikar, yang selalu siap berkontribusi dengan masyarakat. Jadi melalui paket IJD dan paket-paket IJD selanjutnya, insya Allah Bapak ya, mudah-mudahan semoga sehat selalu agar dapat selalu memberikan hasil yang terbaik untuk masyarakat, terutama masyarakat NTB. Jadi demikian untuk Sobat BPJN NTB dan seluruh masyarakat yang mengikuti podcast ini, kita telah mendapatkan informasi yang jelas dari Kepala Satker bagaimana proses dan saat pengerjaan yang begitu berat dan memang harus rela berkorban. Berkorbannya lahir dan batin. Betul kan Pak? Sampai nggak pulang Bu. PPK-nya sampai nggak pulang-pulang. Waduh, ini orang-orang yang di rumah terutama harus sangat paham ya Pak ya ternyata. Ya, dan bahkan PPK-nya saya minta untuk bawa tuh anak istri sama sekali-sekali. Luar biasa. Supaya tahu kan. Betul, supaya paham bagaimana sih kegiatan sang suami. Sudah luar biasa. Kita betul-betul sudah berkontribusi untuk masyarakat, mengorbankan kepentingan pribadi ya Pak ya. Kita mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi seperti itu. Baiklah Bapak Herlambang, terima kasih banyak. Tetap semangat membangun jalan untuk Indonesia yang lebih baik untuk masyarakat. Baiklah, Sobat PJN NTB, sampai jumpa kita pada podcast berikutnya. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur tampiasi.